warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan fisika hari ini. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kesehatan selalu menyertai kalian. Hari ini kita akan belajar listrik statis di pembahasan fisika. Ini adalah materi yang sangat menyenangkan dan mudah sekali. Karena apa? Karena listrik statis fenomenanya bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, petir di Venezuela ini terjadi karena apa ya? Dan petir-petir yang ada di sekitar kalian ini terjadi karena apa ya? Oke, sekarang lihat di sini. Dari gambar ini ada dua benda yang kita amati, yaitu awan dan tanah. Dua benda ini memiliki muatan yang berbeda, sehingga ledakan petir ini merupakan hasil pelepasan muatan listrik dari awan ke tanah. Gunanya apa? Untuk menyeimbangkan, karena ada perbedaan potensial listrik antara awan dengan tanah. Nah, saat pelepasan muatan listrik ini, maka pelepasan ini melepaskan energi yang sangat besar sehingga menimbulkan rentetan cahaya panas dan bunyi yang sangat keras. Nah, saat cahaya panas dan bunyi yang sangat keras ini terjadi, inilah yang kita sebut dengan petir. Sekarang kalian tahu kan bagaimana proses petir itu terjadi? Nah, karena petir itu hubungannya erat dengan listrik, sekarang kita akan belajar dengan listrik statis. Perhatikan alat yang dipegang oleh beberapa orang di sini. Ini bagiannya namanya kepala, di sini batang, sebenarnya di sini ada lagi yaitu namanya daun. Nah, alat ini namanya adalah elektroskop. Gunanya untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan atau tidak. Yang dimaksud bermuatan di sini, dia memiliki muatan yang lebih dominan. Apakah dominannya positif atau dominannya negatif? Artinya benda itu tidak bermuatan, itu bukan berarti dia tidak memiliki muatan. Artinya jumlah muatan positif dengan negatifnya sama, sehingga disebutlah dia benda netral. Nah, pada pembahasan listrik statis di sini sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat SMP dahulu. Seperti ini, ada sebuah batang plastik yang digosok menggunakan kain. Ketika didekatkan ke potongan-potongan kertas kecil, potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik oleh batang plastik. Gejala ini yang dinamakanlah gejala elektrostatik. Misalkan nih, saat batang plastik, kita anggap di sini ada sisir, dia digosokkan ke kain atau ke rambut. Nah, maka elektron yang berada dalam rambut itu akan berpindah pada plastik, sehingga plastik di sini dia kelebihan muatan negatif. Karena dia kelebihan muatan negatif, maka dia dapat kita katakan bermuatan negatif. Sedangkan kertas di sini dia netral. Artinya apa? Besar atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Sehingga saat batang plastik didekatkan dengan potongan kertas kecil, kertasnya akan tertarik. Yang tertarik itu akibat kertasnya memiliki muatan positif. Jadi nanti di sini akan bahas muatan positif dan muatan negatif. Interaksinya, jika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif tolak-menolak, sedangkan muatan negatif didekatkan muatan positif akan tarik-menarik. Nah, seperti itu. Inilah yang dinamakan gejala elektrostatik. Misalkan nih, di sini Bu Krista punya dua muatan. Ini muatan pertama sebut sebagai Q1, muatan kedua kita sebut sebagai Q2. Dua muatan ini terpisah pada jarak R. Maka, misalkan kalau muatan pertama positif,
muatan kedua negatif yang terpisah pada jarak R, dua muatan ini akan berinteraksi. Bagaimana interaksinya? Karena dia berbeda muatannya, maka dia akan tarik-menarik. Muatan pertama tertarik akibat dari muatan kedua. Jadi bisa ditulis F12. Begitu sebaliknya, pada muatan kedua akan tertarik akibat muatan pertama. Bisa ditulis F21. Nah, besarnya gaya tarik-menarik ini F12 atau F21 itu sama. Bisa juga kita sebut sebagai F. Nah, ini adalah yang dinamakan gaya kolom. Besarnya dipengaruhi oleh kedua besar muatan dan jarak antara dua muatan tersebut. Nah, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Hati-hati, ada kata-kata kuadrat jarak. Biasanya Bu Krista menghafalkan itu, gaya kolom itu persamanya adalah kakiku rata-rata gitu ya. Kaki Q per R kuadrat. Jadi kakiku rata-rata. Dengan K di sini adalah konstantanya. Konstanta kesebandingan, nilainya tertentu bisa dilihat di buku paketnya. Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik, satuannya harus kolom. Misalkan nanti di soal mikrokolom harus kalian ubah menjadi kolom karena patokannya itu adalah di K, yaitu konstanta kesebandingannya. R-nya ini adalah jarak antara kedua muatan, satuannya harus meter. Nah, misal nih, di sini ada 3 benda bermuatan, 3 benda titik ya. Jadi kalau kita bicara dengan hukum kolom, itu muatannya adalah muatan titik. Jadi di sini ada 3 muatan. Muatan pertama Q1, muatan kedua Q2, dan muatan ketiga adalah Q3. Maka yang kita amati hanya pada muatan kedua, yaitu yang di sini. Muatan kedua akan berinteraksi dengan muatan pertama dan akan berinteraksi dengan muatan ketiga. Muatan kedua berinteraksi dengan muatan pertama, itu karena positif dengan positif, maka dia akan menolak sehingga arahnya ke sini. Ini muatan kedua akibat muatan pertama, F21. Sedangkan muatan kedua dengan muatan ketiga, karena muatan kedua positif dan muatan ketiga negatif, maka interaksinya mendekati atau tarik-menarik, F2 akibat dari muatan ketiga, jadi F23. Nah, kita amati pada muatan kedua di sini ternyata ada 2 gaya yang mempengaruhinya. Gayanya itu adalah F21 dan F23, sehingga gaya yang terjadi pada muatan kedua itu karena arahnya sama, F21 dan F23, sehingga di sini dijumlah. Kalian ingat ya bahwa gaya itu adalah vektor. Misalkan nanti arahnya berlawanan, berarti kita kurangkan. Sekarang coba